kasih pemirsa, Anda masih dalam program Penyejuk Kolbu dan tema yang tengah dibahas pada kali ini yaitu mengenai makna surat Al-Falaq nih Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, Kang Ude tadi juga telah menyampaikan mengenai Al-Falaq itu waktu subuh nih Pak Ustadz. Betul, betul. Apa sih sebetulnya makna dari waktu subuh ini? Apakah ada keistimewaan atau larangan-larangan yang memang dilakukan ketika memang di waktu subuh itu Pak Ustadz? Ya, tadi yang disebutkan dipaparkan oleh saya, pertama makna dari kalimat Al-Falaq waktu subuh ini lebih lengkapnya di ayat pertama ini surat Al-Falaq. Pemahaman yang pertama ataupun makna pertama yaitu kita wajib memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, salah satunya adalah Al-Falaq ya, waktu subuh. Yang kedua, makna yang berikutnya ini Kang Reza ya, waktu subuh itu disebutkan di ayat pertama surat Al-Falaq dengan tujuan agar kita sadar bahwa manusia itu merupakan makhluk yang terikat oleh waktu. Terikat oleh waktu. Setiap detik yang kita lalui sesungguhnya adalah semakin mengurangi jatah umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Kang Reza kita masih bisa merasakan waktu ya, waktu sholat subuh, waktu subuh, besok lusa kan wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui apakah ternyata waktu subuh saya yang tadi saya laksanakan besok masih bisa nih untuk berjumpa dengan waktu subuh. Sedangkan Kang Reza kan wallahu alam. Nah, ini contohnya. Bisaannya contohnya. Kang Reza hari ini bisa dan bertemu dengan waktu subuh kan besok belum tentu masih hidup kan. Kalau saya besok mungkin bisa masih hidup ya. Besoknya lagi bisa jadi masih hidup. Karena masih banyak jadwal gitu ya. Masih banyak jadwal syuting maksudnya ya. Jadi itu misteri. Kematian itu misteri. Kematian itu misteri. Kalau Anda baca surat An-Nisa ayat 78, kata Allah, di mana saja kamu berada, kematian akan menjemput kamu, kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Banyak orang yang kemudian ingin lari dari kematian. Ingin kalau bisa mah hidup teh 1000 tahun Kang Reza. Karena dia betah banget dengan kehidupan dunia. Bagaimana nggak betah Kang Reza? Rumahnya banyak, mobilnya banyak ya. Istri banyak. Ya semua serba ada, kemudian dia menikmati. Ketika diingatkan tentang kematian, Pak Ustadz tong ngabahas kematian lah. Karena reung ya, saya agak takut gitu. Kalau bisa ngebahasnya tentang cinta dunia aja lah. Ini request yang tentu tidak bermanfaat karena sesungguhnya apapun harta yang hari ini kita miliki kan semua tidak akan pernah dibawa kelak ketika kematian. Sedangkan kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dimanapun kamu berada, sesungguhnya kamu akan merasakan kematian. Ya, meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Lalu kita diperintahkan juga untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk Kang Reza di ayat kedua. Ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki fungsi dan manfaat. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk secara sia-sia. Kalau kita baca di Al-Imran ayat 191 ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Hanya Allah pemirsa yang menguasai, yang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur makhluknya. Karenanya kita harus berlindung diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada di antara makhluk tersebut yang akan membahayakan kita. Di surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tak satu petaka pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman pada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketahuilah seandainya seluruh makhluk berkumpul untuk memberimu suatu manfaat, mereka tidak akan memberikannya kepadamu. Mereka tidak akan mampu memberikannya kepadamu kecuali sekadar apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.
Dan seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan kepadamu suatu bahaya, mereka tidak akan mampu menimpakannya atasmu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah. Jadi semua kan atas kehendak Allah ya. Seseorang selamat dari kejahatan makhluk semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keterangan-keterangan yang tadi dipaparkan ini menggambarkan betapa Allah memiliki kekuasaan mutlak untuk memberikan manfaat ataupun madorot pada kita. Karena itu hanya kepada Allah lah kita berlindung min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk ciptaannya. Selanjutnya wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Bicara mengenai kejahatan malam, Kang Reza juga pemirsa, kadang-kala ada orang tuh yang memang memanfaatkan, menantikan waktu malam itu bukan untuk tahajud, tapi untuk berbuat kejahatan. Seperti apa? Bukan berarti siang itu lantas tidak ada kejahatan. Siang juga kalau kita perhatikan banyak juga terjadi yang namanya kejahatan ya. Namun malam hari ini jauh lebih menakutkan. Malam hari jauh lebih membuat kita takut karena suasananya mungkin yang mencekam ya. Sehingga orang memanfaatkan waktu malam itu kalau dia jahat untuk melakukan kejahatan. Maka kita diperintah oleh Allah wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maka Kang Reza, kita itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika menjelang tidur di malam hari. Ini kalau kita perhatikan Rasul ini berserah diri kepada Allah dari kejahatan, dari segala kejahatan dan kejadian yang akan menimpanya saat tidur. Dalam keterangan tentu banyak sekali kita baca bagaimana Rasulullah SAW melakukan terlebih dahulu wudu sebelum hendak tidur. Bagaimana wudu akan sholat ya. Ini kata Barra bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, kapanpun engkau hendak tidur, berwudulah terlebih dahulu sebagaimana engkau hendak mengerjakan sholat. Berbaringlah dengan menghadap ke arah kanan, dan hendaklah kita membaca doa. Membaca doa, memohon, meminta kepada Allah perlindungan dari segala kejahatan ya, termasuk kejahatan makhluknya yang mungkin terjadi pada waktu malam hari tersebut. Yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul. Zaman dahulu yang namanya profesi sihir ini banyak digeluti oleh wanita. Tidak heran ya kalau sampai sekarang juga kita mengenal ada yang namanya nenek sihir. Jarang kita mungkin mendengar kakek sihir. Nenek sihir. Karena ternyata zaman dahulu ini profesi sihir ini banyak digeluti, banyak dilakukan oleh wanita. Tidak heran kemudian juga salah satu cara yang populer pada zaman itu, kalau ingin memutuskan ikatan pernikahan, kalau ingin memutuskan ikatan persahabatan, pertemanan, itu caranya adalah dengan melakukan naffatsati fil uqad. Ya, meniup-niupnya. Tukang sihir membuat ikatan-ikatan buhul, meniup-niupnya, kemudian membukanya. Dengan cara itu objek yang disihir tadi ini menjadi saling bermusuhan. Rumah tangga jadi berantakan, jadi cerai. Persahabatan, pertemanan yang awalnya akrab banget ya, ngabaso bareng gitu kan. Beli makan padang bareng. Ya, pokoknya udahlah sobatan banget lah. Sobat banget. Disihir akhirnya menjadi terputuskan, jadi bermusuhan antara sahabat. Hubungan bisnis pun menjadi tidak baik ya. Terjadinya peperangan itu karena wa min syarrin naffatsati fil uqad. Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Ustadz. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang menarik ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di program Penyejuk Kalbu.